This is HP Pavilion 14 Plus. Yo, welcome, Hai Maple Friend, apa kabar? Selamat tahun baru 2024. Ini adalah video pertama saya di tahun 2024. Walaupun sebenarnya masih banyak simpanan video, cuma memang tahun kemarin agak hektik, agak full. Makanya di akhir-akhir tahun itu jarang sekali saya upload video. But kedepannya harapannya bisa lebih sering lagi ya upload videos. Hari ini kita kedatangan laptop nih. Nah, ini adalah HP Pavilion Plus. Tipenya adalah 14EY00113AU. Langsung aja teman-teman, kita unbox, kita cek, kita lihat apa yang ada di dalamnya, dan laptopnya seperti apa, desainnya, dan juga dalamannya seperti apa. Right? Oke, jadi boxnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada logonya HP Pavilion Plus. Di sini bisa dilihat laptopnya seperti ini. Dia pakai logo HP yang baru ya, yang hanya 4 garis seperti ini. Di sampingnya sendiri, ya di sini ada spesifikasinya. Dia tipenya 14EY00113AU yang menggunakan Ryzen 7 7840U. APU 1 TB, SSD 1 TB ya teman-teman, biasanya 512, ini 1 TB, 16 GB, DDR5, Windows 11, 4 sel, 14 inch, OLED. Dia OLED ya teman-teman, silver, mantap sekali spesifikasinya. Di baliknya sendiri tidak ada keterangan apa-apa. IMAX Enhanced, iSave Office seperti biasa. IMAX Enhanced berarti mungkin dia untuk multimedia bagus, nanti kita cek seperti apa dia. Lalu di samping sebelah sininya dari ini distributornya yang mendatangkan ke Indonesia, Sinex Metrodata Indonesia. Di bagian atas sendiri di sini bisa dilihat tulisannya HP Pavilion Plus. Di bagian bawah polos saja seperti ini. Di paket penjualannya kita juga mendapatkan sebuah tas ya teman-teman. Tasnya sih standar ya. Coba kita buka ya, karena memang kalau standar kan hampir semua laptop yang normal itu tasnya standar, jadi tidak ada yang istimewa untuk kita bahas. Seperti biasa mungkin HP bahannya oke lah. Bisa lihat di sini depannya, dan di dalamnya pasti karetnya juga sudah tebal. Ya, ini cukup tebal ya karetnya, jadi melindungi laptopnya kalau dibawa kemana-mana. Tapi ini standar aja, tidak ada yang menarik. Langsung aja kita buka boxnya teman-teman. Untuk membuka boxnya kita dari atas ya teman-teman. Ini biasanya kalau laptop-laptop ini talinya ini kan dari plastik ya teman-teman, tapi ini enggak. Bahannya kayak bahan-bahan apa ya ini ya, bahan karton yang tipis, jadi dia recyclable ya. Jadi dia bahannya friendly, eco-friendly. Kita buka dari atas. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, bahannya eco-friendly. Di sini bukan styrofoam atau gabus, tapi di sini kayak apa namanya? Pelindung telur. Karton telur. Jadi ini recyclable. Di sini juga seperti biasa, ini adalah buku-buku manual dan kartu garansi. Kartu garansinya penting, buku manual ya seperti biasalah, nggak perlu kita bahas. Kita sampingkan dulu laptopnya, kita cek dulu chargernya. Oke, di sini ada power 3 pin seperti ini, dan adaptornya kita cek dulu. Iya, ini adaptornya teman-teman ya, 65 watt ya, 65 watt berarti harusnya dia fast charging ya. Colokannya sendiri dia sudah menggunakan USB Type C ya teman-teman. Jadi dia
sudah mengikuti tren-tren masa kini, semuanya menggunakan Type-C, jadi bisa digunakan juga untuk display dan segala macamnya kalau portnya tidak digunakan untuk ngecas. Laptopnya sendiri kita lihat. Iya, seperti ini teman-teman laptopnya. Wah, cakep ya. Warnanya silver, logonya HP yang sudah baru begini. Ini tipis. Nanti kita cek tipisnya seberapa. Tidak berat ya teman-teman. Lubangnya juga cukup oke, cukup besar itu. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ukurannya compact ya teman-teman, 14 inch tapi compact. Katakanlah 1 jengkal saya saja udah setengah lebih. Kalau diukur itu dia panjangnya dia ada di 31,5 lah, 31,5 cm. Lalu tingginya dia ada di 23 dikali 31,5, jadi sangat compact ya teman-teman. Untuk ketebalannya sendiri, ini yang paling tebal di sini itu hanya di 2 cm kurang teman-teman, 1,5 cm aja, jadi sangatlah oke. Ini sangatlah tipis, compact dan enak dibawa kemana-mana. Bagian dalamnya sendiri, noticeable-nya adalah trackpad-nya. Trackpad-nya ini ganteng banget teman-teman, ini besar sekali ya dibandingkan laptop-laptop sekelasnya. Dia itu ada di 12,5 lebarnya, dan tingginya itu di 8 cm, 12,5 kali 8, jadi sangatlah lebar. Lihat tangan saya segini, jadi sangatlah enak dipakai trackpadnya. Lalu untuk layarnya sendiri, kalau teman-teman bisa lihat, layarnya ini tipis ya. Bezel atasnya ada tapi tipis, bezel sampingnya hampir nggak ada, bezel bawahnya lumayan lebar, ada tulisannya HP di bawah. Kita bahas detailnya dulu teman-teman. Jadi di depan ini ada logonya HP yang baru, ini sangatlah cakep ya. Lalu di atas ini ada seperti garis, ini deboss ya, nggak tahu fungsinya apa, tapi dia hanyalah aksennya seperti ini. Di belakang bisa kita lihat ada tulisan Pavilion di sini karena dia di kanan namanya Pavilion Plus 14 ya. Di samping bisa teman-teman lihat ada audio jack 1 dan 1 USB A. Ini USB di kiri 1 biji, di kanan juga 1 biji. Ini harusnya sudah support USB terbaru ya, 3.1 harusnya, nanti kita cek ya. Tadi di kiri ada 1, di kanan ada ada 1, ada HDMI, dan ini 2 Type-C untuk ngecas dan juga untuk display atau untuk port-port lainnya yang menggunakan Type-C. Di belakang sendiri bisa kita lihat karetnya, dia ada 2, 1 dan 2, di atas dan di bawah panjang saja. Lalu lubang anginnya cukup lebar ya teman-teman, dia di sejajar di sini, jadi anginnya seharusnya aman karena dia cukup tipis, jadi dia tempatkan di sini teman-teman. Kita coba buka dulu. Oke. Jadi untuk layarnya sendiri bisa dilihat di sini, ini 14 inch ya teman-teman. Di atas bisa dilihat ada webcamnya di sini. Bezel atasnya kecil, bezel bawahnya juga kecil, compact. Bezel kanan dan kiri hampir tidak ada, jadi ini cukup compact. Keyboardnya sendiri bisa dilihat di sini seperti ini. Untuk feel-nya sendiri nanti kita coba seperti apa. Powernya dia ada di dalam keyboard seperti ini. Trackpadnya tadi sudah kita cek ukurannya, dia lebar sekali teman-teman, jadi nyaman sekali digunakan. Di sini ada logo Pavilion. Dia menggunakan Ryzen 7 7000 series, AMD Radeon dan IMAX Enhanced. Jadi untuk multimedia dan film ini sangatlah oke. Untuk audio sendiri dia sudah dituning dari Bang & Olufsen, pasti suaranya oke. Nanti kita akan coba seperti apa. Kita coba nyalakan dulu teman-teman.
Seperti biasa teman-teman, laptop-laptop sekarang dengan Windows 11 biasanya dibekali dengan face unlock ya. Jadi face unlock melalui webcam ini juga sudah tersedia di laptop ini untuk security-nya. Kalau untuk fingerprint sih saya belum lihat ada ya di sini, jadi mungkin nggak ada, tapi face unlock sudah tersedia di laptop ini. Oke, setelah dicek memang ada fingerprint ya, jadi laptop ini tidak ada fitur fingerprintnya teman-teman, hanya face unlock saja. Kita cek spesifikasi lengkapnya teman-teman. Dia menggunakan Ryzen 7 7840U dengan Radeon 780M graphics. Jadi dia 8 core 16 thread. Lalu memorinya dia di 16 GB, 6000, speednya 6400 teman-teman. Wow, membagongkan ya, sudah cukup kencang ya. Lalu SSD-nya bisa kita lihat menggunakan SK Hynix 801, dia 1 TB, 154 GB. Lalu Wi-Fi-nya MediaTek MT7921, GPU-nya AMD Radeon 780M, memori dedicated-nya 448 MB, dan GPU memorinya di 8GB ya, 7,6 GB. Nanti coba saya install lah, walaupun memang biasanya saya nggak pernah ngecekin kayak untuk gaming performanya seperti apa, tapi ya kalau untuk teman-teman kita cobalah apakah ini oke untuk gaming juga. Laptop ini juga dibekali langsung oleh DTS Soundbone ya, aplikasi untuk enhance audionya. Jadi dia sudah bawaan dari laptopnya, bisa dipakai, bisa di enable kalau misalnya kita lagi nonton video atau main game. Ini ada, bisa dilihat ya, iPhone X license, decoder license. Jadi dia sudah bawaan laptopnya. Laptop ini sudah sepantasnya dengan harganya yang lumayan. Dia juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya device Bluetooth juga bisa digunakan dengan laptop ini. Kita coba speakernya teman-teman, yang sudah di set oleh Bang & Olufsen. Tadi sudah saya cek, di dalamnya ini tidak ada settingan, jadi bukan software ya ini setupnya, tapi sudah hardware. Dia speakernya sendiri bisa dilihat ada di bawah ini, dua speaker di bawah ini. Kita coba kita setting di 50% dulu. Ya, kalau boleh jujur ini salah satu speaker terbaik yang pernah saya dengar di laptop dengan harganya yang seperti ini. By the way, ini harganya sekitar 15 jutaan ya teman-teman. 15 juta itu speakernya ini menurut saya oke. Suaranya itu dalam, lalu bassnya oke, stereonya dapet, 50% pun itu sudah sangatlah oke. Coba kita tinggikan ke 70%. 70% sekencang apa ya? Ya, ini di ruangan kosong suaranya itu sudah sangat menggelegar ya kalau teman-teman di depan laptopnya gitu. Jadi suaranya bulat, stereo, enak sekali didengar untuk jadi untuk nonton film pun ini sangatlah oke seharusnya ya. Kita coba lanjut dulu. Iya, detailsnya juga sangatlah oke. Kita coba tinggikan teman-teman, mentok.
Ya, jadi kalau volume 100 itu cukup kencang, walaupun tidak sekencang mungkin saya pernah dengan laptop yang lebih kencang dari ini, tapi suaranya benar-benar bulat dan enak banget untuk kita dengarkan ya teman-teman. Saya coba taruh di bawah, mungkin supaya ambiennya. Apakah kalau taruh di bawah ketutupan? Enggak teman-teman. Jadi bawahnya dia ini tetap aman, speakernya keluar dari dalam. Ini coba saya taruh kameranya di depan speakernya ya. Teman-teman coba dengarkan ini saya taruh di depan firing stereo speakernya. Suaranya itu bulat dan enak. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk sound dia, untuk speakernya dia sangatlah mantap. Layarnya sendiri teman-teman dia glossy ya, bukan doff ya, jadi seperti TV. Finishingnya jadi seperti kaca ya, mantul dia. Tapi karena dia OLED, kalau teman-teman sadari ini mungkin kalau teman-teman lihat di kamera tidak terlalu jelas ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat secara langsung laptop yang biasa dengan laptop yang OLED itu sangatlah beda sekali warnanya teman-teman. Warnanya dia sangat vibrant dan keluar. Kayaknya sekarang sudah harus ya zamannya beralih, semua laptop itu harusnya semuanya sudah OLED. Karena selain gambarnya bagus, di mata juga sangatlah enak dipandang gitu, warnanya keluar. Jadi gradasi warna dari warna satu dan warna lain itu sangat oke. Ini by the way ini 4K video dari YouTube, bisa teman-teman lihat detailnya sangatlah oke, sangatlah dapet, vibrant sekali warnanya dan enak sekali dilihat ya. Angle-nya pun aman, dari samping yang biasa saja sebenarnya aman, apalagi yang OLED terang seperti ini sudah pasti aman. Tapi kelemahannya mungkin karena dia finishingnya glossy ya, jadi kalau di bawah sinar matahari pantulannya itu sangatlah terang. Jadi kalau teman-teman lihat ini di belakang saya ini ada jendelanya ini mantul nih, karena dia finishingnya glossy. Surprisingly dia refresh rate-nya sudah bisa sampai 120 Hz, bisa kita setting dynamic juga teman-teman, ini unik juga. Resolusinya 2880 kali 1800 teman-teman, ini sudah oke, jadi sudah sangatlah mantap banget. Warnanya sangatlah oke. Kita coba nanti untuk gaming seperti apa. Untuk kameranya sendiri, webcamnya seperti ini, agak ke merah-merahan ya, mungkin karena lampu. Coba turunkan sedikit. Iya, sama aja, jadi warnanya agak kemerah-merahan teman-teman. Tapi overall untuk detail cukup oke lah untuk meeting dan ya online. Kalau meeting sama klien, meeting sama teman kantor, itu sudah cukup oke. Kecepatan kopinya sendiri ini dari SSD eksternal ya, SSD biasa ke dalam SSD internalnya. Speednya standar ya, karena ini mungkin USB-nya juga 38-40 MB per second. Mungkin kalau external drive-nya 3.0 itu bisa lebih kencang. Kalau ini 2.0 ya, yang normal biasa 40. Kalau USB 3 speednya segini ya, ini pakai USB 3 140 MB per second, ini pakai USB 3 flash disk kencang. Ini coba di Cyberpunk Full HD ya, FHD itu dia low setting, dia dapat di 20 sampai ya 29 fps lah, 20 ya, bisa dilihat fps nya 29, 25,
Ini udah Cyberpunk ya, jadi game-game yang biasa harusnya sih bisa sih main dengan normal. Ini ubah ke 720p, low setting, dia dapatnya 40 fps lebih, jadi sudah sangat oke lah. Untuk sebuah laptop yang bukan gaming, ini sudah cukup oke sih untuk main game. Untuk keyboardnya sendiri dia sudah ada backlightnya ya teman-teman. Ini bisa di F4 bisa dinyalakan, bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Ada dua tipe, yang pertama nyala terang, lalu nyala sedikit dan mati. Jadi aman untuk gelap-gelapan. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and... Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk laptop ini seperti yang tadi saya bilang, harganya 15 jutaan ya, cukup pricey. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman banyak membandingkan laptop Windows dengan Mac, apakah lebih worth it beli laptop Windows kalau harganya udah 15 juta, karena dengan 15 juta teman-teman juga bisa dapat MacBook Air juga ya, yang mungkin lebih convenient untuk teman-teman. Ya ini jawabannya depends ya, karena mungkin teman-teman sudah menggunakan Mac dari dulu, lalu sudah punya ekosistem untuk Mac, maka teman-teman lebih memilih untuk beli Mac. Itu tidak masalah juga, seperti sekarang lagi booming di tempat kerja saya, beberapa orang sudah beralih dari Windows ke Mac. Tapi yang seperti orang-orang seperti saya yang skeptical dengan kemampuan Mac, saya lebih suka menggunakan Windows karena sudah kebiasaan dari dulu dan saya tidak punya ekosistem Apple sama sekali atau Mac. Jadi saya lebih memilih Windows untuk daily driver saya. Ini salah satu laptop yang oke, bisa menjadi pilihan untuk teman-teman karena memang dia dengan harga segitu dia sudah menawarkan semuanya. Walaupun tidak ada embel-embel gaming di dalamnya, tapi sudah dibuktikan tadi dengan nyoba kita game dengan Cyberpunk, dia dapat FPS yang cukup oke, walaupun memang belum maksimal karena dia bukan laptop yang benar-benar gaming ya. Karena integrated graphic cards, dia tidak punya dedicated graphic card sendiri. Tapi buat gaming yang enteng-enteng sehari-hari atau untuk kelas-kelas, ya teman-teman kalau main game kayak Genshin Impact atau semacam itu, laptop ini sudah sangat mumpuni, bisa dipakai dengan baik. Triple A pun pilih-pilih juga kita bisa setting di 720p atau Full HD dengan low setting atau medium setting, teman-teman bisa mendapatkan sweet spot untuk main game dengan baik. Layarnya sangat oke karena dia sudah OLED dan resolusinya 2K. Suaranya juga oke, jadi untuk multimedia ini sangat oke, untuk gaming juga sangat oke. Refresh rate-nya sudah 120 Hz juga. Jadi untuk 15 juta menurut saya ini salah satu paket lengkap kalau teman-teman cari di Windows. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman lebih memilih Mac dengan harga segitu juga nggak masalah juga. Tapi perlu diperhatikan juga, kalau Mac otomatis teman-teman artinya penggunaannya hanya untuk bekerja saja, lalu untuk mungkin editing gambar, editing video. Tapi kalau untuk gaming
tentu tetap saya sarankan untuk mengambil laptop Windows seperti yang satu ini. Oke teman-teman, jadi that's it for today. Thank you, ciao. Thank